Ini media ini coba mewawancarai salah satu tokoh masyarakat senior di Kabupaten Manggarai, Bapak Agus Kabur. Dari diskusi kali ini terkait dengan proyek geotermal yang hingga sekarang masih pro kontra. Lalu ini ada pertanyaannya Bapak Agus. Jadi ini kan Bapak, selama ini kan ada penolakan terhadap pengembangan PLTP Pocoleok ini, geothermal Pocoleok ini oleh sekelompok orang. Jadi ya mereka lah memberi nama misalnya Aliansi Pemuda Pocoleok dan segala macam. Termasuk pihak gereja juga menolak ini, ya, termasuk Uskup Agung Inde sempat menyatakan secara resmi bahwa beliau secara kelembagaan menolak kehadiran geotermal bukan hanya di Pocoleok, juga di tempat-tempat lain. Lalu tetapi faktanya kan sekarang itu PLTP Ulumbu ini kan sudah ada. Lalu selama ini kan selama prosesnya sejak Bupati Pagaspar Ehok itu berjalan dengan aman. Lalu sekarang sudah digunakan. Nah, tetapi polemiknya itu ya itu dapat dieliminir oleh pihak pemerintah, misalnya Pak Gaspar, karena kan proyek di bawah itu kan Ulumbu itu dulu dirancang sejak Bupati Pak Gaspar Parangehok, lalu kemudian diresmikan pada zaman Pak Kris sebagai bupati dan menghadirkan Menteri Dahlan Iskan ke sana. Lalu sekarang ini kondisinya pemerintah Kabupaten Manggarai di tahun 2025 ini tanggal 9 Maret ini pemerintah Kabupaten Manggarai, di mana Bupati Manggarai Pak Hirnabit bersama dengan Kepala Kejaksaan Pak Fauzi, Pak Kapolres Edwin Saleh dan Pak Dandim, juga beberapa pimpinan OPD, Pak Ketua Papelpeos, mereka bertandang ke PLTP Lahendong di Sulawesi Utara. Nah, kira-kira pemikiran Bapak terkait dengan studi banding ini, apakah pas? Nah, di sana kan memang informasinya mereka membawa serta tokoh masyarakat Pocoleok. Nah, tokoh masyarakat itu ya informasinya mereka yang pro. Lalu pandangan Bapak terkait dengan ini stuba ini seperti apa, Bapak? Baik, stuba ini ya sebenarnya tidak menjadi masalah atau tidak menjadi perhatian publik. Yaitu urusan stuba tentu ada logiknya, ya, ada argumentasinya, ada pertimbangannya. Tapi ini menjadi masalah, apalagi sebatas yang saya pantau di medsos, ramai sekali. Ini jadi masalah karena ini di dalam ada kaitan langsung dengan proyek geotermal Pocoleok yang akhir-akhir ini cukup menyedot perhatian publik terkait dengan pro kontra, sampai terakhir ada demo. Lalu saya termasuk yang kaget, mengapa demo penolakan geotermal yang ujung-ujungnya juga waktu itu ada pengerusakan gerbang kantor bupati, lalu tiba-tiba psikologinya belum hilang, langsung ada fakta lain bahwa pemerintah dengan kekuatan penuh yang juga tidak ada kaitannya melakukan stuba terkait geotermal. Maka saya tidak heran apabila masyarakat membuat pernyataan, masyarakat Pocoleok menjerit, bupatinya kok berfoya-foya. Ada sebagian komentar yang saya baca, ya saya cermati, ya masuk akal juga. Kalau toh ini dalam konteks penyelesaian masalah pro kontra, apa meaningful tidak?
dengan dilakukan studi banding itu Iya. dengan pejabat-pejabat yang juga tidak ada kaitannya dengan soal geotermal ini. Iya. Lalu kalau ini studi banding dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh pemerintah, ini kan masyarakat menilai ini studi banding bagi kelompok yang pro. Siap. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang kontra? Siap. Mereka juga kan bisa juga jadinya. Mereka pasti mau juga untuk studi banding di mana yang ada penolakan. Tapi masalahnya ini tanggungan biaya siapa? Siap. Pertanyaan saya sebetulnya PLN, Iya. mereka ada program tidak untuk memfasilitasi program studi banding bagi yang kontra? Kontra. Dengan maksud nanti pulangnya itu bisa mengurangi kontradiksi. Siap. Siap. Itu memang saya sebetulnya tidak begitu simpatik, tapi menjadi simpatik atau tertarik saya karena kok studi banding dalam kaitannya dengan geotermal, dengan pro kontra, dengan demo, dengan pengrusakan, dengan caci maki yang ada gini, lalu itu solusi yang logika seperti apa yang pemerintah lakukan itu? Itu sebetulnya Berarti tidak tampan. Diduga tidak tampan, Bapak. apanya? Terkait dengan studi ini tidak tampan. Iya, sama sekali ya. Saya ya maaf saja ya, ini bupati atau PLN tidak mempedulikan moral publik, Iya. tidak memperhatikan psikologi publik, etika publik. Di saat-saat masyarakat menjerit, cemas tentang kehidupan mereka akibat, ya terlepas dari benar tidaknya mereka nih ya, tapi faktanya mereka mengungkapkan kecemasan. Di tengah kecemasan itu, lo dilakukan studi banding yang ya mudah-mudahanlah ada manfaatnya bagi pengambilan solusi ya. Iya, siap. Signifikan tidak dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Siap, siap. Itu menyangkut studi banding. Menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Studi banding bagi kehadiran satu proyek itu ada timingnya yang tepat. Siap. Mestinya waktu perencanaan dulu. Perencanaan dulu. Studi banding dulu, masyarakat diajak, masyarakat adatnya juga melakukan studi banding supaya buka wawasan, Kawasan. memperluas horizon minat, Siap. memperluas perspektif masyarakat. Itu diajak, tapi dalam rangka awal-awal, dalam rangka Siap. perencanaan. Siap. Loh ini dalam rangka apa ini? Ingat, saya ingatkan PLN, korupsi itu bisa potensial muncul pada tahap perencanaan. Siap, siap, siap. Pada tahap perencanaan, ya mudah-mudahan saja ini tidak pakai uang negara. Iya. Itu menyangkut studi banding, Anda. Jadi Iya, tidak siap. tepat. Nurani apa namanya ya hati nurani tumpulkah Siap. rasanya. Jadi sebaiknya tim Forkopimda dan pejabat yang pergi itu pergi tidur dengan masyarakat Pucol Leong di bawah. Ajak mereka studi banding ke Ulumbu, Iya. pergi ke masyarakat Bebo. Nah, Tadi singgung. Iya. Saya termasuk pelaku. Siap, siap. Bukan Ya, pelaku mungkin Bapak apa? bisa jelaskan ya. Saya Soal dulu, PLTP Ulumbu. tahun 96, 90 berapa begitu, ikut sebagai pegawai PNS muda waktu itu. Siap, siap. Yuk. Ditugaskan oleh pimpinan saya untuk mendampingi investor dari New Zealand kalau saya tidak keliru waktu Iya, iya, Ulumbu. iya. Waktu itu ada rekaman, ada foto di Humas di sana, Pemda Manggarai, dialog dengan masyarakat adat Lale, dialog dengan masyarakat adat Wewo Siap. dalam tahap perencanaan sebelum ini action Siap, ya. oleh New Zealand waktu itu investornya. Saya masih ingat persis. Iya. Dalam dialog di rumah Gendang Lale, Iya. ada pater yang sekarang almarhum. Iya. Dia pas cuti pulang dari Papua Nugini. Pater Seprinus Pambut. Siap, siap. Waktu itu sangat meaningful dia hadir karena dia merasa terbantu Iya. oleh investor New Zealand waktu itu karena dia mampu menjembatani, menerjemahkan dengan bahasa Inggris Iya. kepada masyarakat. Demikian masyarakat dia omongan adat, nilai-nilai adat, pater ini menjelaskan
kepada pihak PT Ulumbu waktu itu dan pihak investor dan New Zealand. Saya yang liput waktu itu, saya dari Humas. Siap. Dengan asisten waktu itu saya ingat almarhum Pak Pitus Susman. Siap. Ya. Itulah, tidak ada masalah. Karena itu studi banding ini, kenapa tidak studi banding aja ke masyarakat, ke PT Ulumbu yang hanya setengah jam datang dari Posoleok. Mengapa di sini duluan? Lalu ini kan apalagi di sana dalam satu hamparan masyarakat adat dan hamparan teritorial dalam satu hamparan antara Posoleok dengan itulah menyangkut studi banding tadi itu. Pengalaman Bapak Agus. Jadi kan waktu Pak Gaspar dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kris terakhir. Para ahli yang dihadirkan oleh Bupati itu, Bapak Agus, itu dari mana-mana saja. Ini dulu secara umum hanya kan begini, begitu dulu bagaimana dinamika perjalanan selanjutnya waktu itu PT Ulumbu sampai jadi sekarang saya sudah tidak ikuti. Tapi zaman Gaspar dulu memang saya berani menilai bupati yang menghadirkan budaya intelektual dan budaya profesionalisme di Manggarai itu dia. Siap. Contohnya misalnya begini, menyangkut tatanan adat, menyangkut tanah adat, tanah lingko, ya, dia hadirkan ahli sosiologi, bikin penelitian, dia hadirkan ahli antropologi, ahli hukum adat, bikin penelitian, supaya orang mengelola kehidupan ini ada basic, ada logika ilmiahnya. Waktu itu dulu teknologi ini kan syarat dengan ilmu kan, karena itu ahli-ahli didatangkan, termasuk ahli-ahli budaya, ahli masyarakat adat itu didengarkan, sehingga waktu itu tidak ada masalah. Dan berjalan mulus sampai sekarang. Nah, itu menyangkut Stuban. Saya simpulkan, saya memang menyesalkan kegiatan bupati secara psikologi massa, secara moral publik itu tidak tepat menurut saya. Ya, orang bilang masyarakat menjerit, bupatinya berfoya-foya. Itu kata orang, tapi saya setuju, tapi saya tidak heran. Masuk akal lah. Kemudian Bapak, sekarang ini kan di Pocoleok itu sendiri itu kan. Jadi pihak PLN sudah membeli tanah milik warga. Jadi ada berapa hektar, dan Pak Bupati sudah jelaskan hal ini ke para demonstran beberapa waktu lalu di Aula Nucalale, kantor Bupati Manggarai. Lalu Bapak, kan ada masyarakat ini, masyarakat pemilik adat, pemilik lahan, masyarakat adat, dan masyarakat yang isunya itu soal isu lingkungan. Mereka menolak ini geotermal soal isu lingkungan. Nah, pertanyaan berikut, masyarakat yang kelompok yang menolak isu lingkungan ini kan, itu kan bukan pemilik lahan, Bapak Gus. Jadi bukan pemilik lahan. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan pandangan dari sisi adatnya, misalnya hukum adat soal pemanfaatan lahan itu, pembelian lahan oleh pihak PLN. Yang kedua, seperti apa pandangan Bapak Agus terkait dengan masyarakat lingkar pengoboran itu? Seperti apa? Mungkin Bapak bisa berikan solusi. Misalnya dampak positifnya, misalnya hal-hal yang bersifat negatifnya apa? Mungkin solusinya seperti apa? Nah, itulah Manana. Jadi memang harus ada pemahaman yang sama antara pemerintah dan PLN dengan masyarakat adat sendiri terkait terminologi itu tadi. Pemerintah menurut saya tidak boleh memisahkan masyarakat di bawah itu antara masyarakat pemilik lahan dan masyarakat yang bukan pemilik lahan. Harus mereka dihadapi sebagai satu kolegialitas, sebagai satu kesatuan yang utuh. Terlepas dari ini pemilik tanah sudah dibagi-bagi, tapi ini mereka ini hidup dalam satu, mereka dibimbing kehidupannya dalam satu tatanan adat di bawah.
Dengan kehadiran proyek, maka mereka mempunyai komunikasi dan transaksi langsung dengan pemilik tanah. Yang mana pemilik tanah ini, ya, asal muasalnya itu ada kaitannya dengan tatanan adat tadi. Ada soal bagi lingko, soal apa namanya itu randang, soal rame, soal penting, soal barong wae, soal macam-macam yang terkait dengan lingko itu. Maka masyarakat mengalami kegelapan. Bagaimana dengan kehadiran yang teknologi tinggi ini terhadap keutuhan ini? Mungkin itu yang kita lihat bahwa rusak tatanan adat, tapi saya tidak tahu seperti apa. Memang yang begini, budaya Manggarai ini kan budaya tutur, budaya langsung. Tidak bisa saya menilai mereka dari jauh begini, tapi maunya ada bersama mereka, omong langsung menyangkut apa yang mereka maksudkan rusak tatanan adat di bawah. Nah, terlepas dari itu, Nana, mungkin saya mau menyampaikan begini. Mungkin perlu kita bedakan dan letakkan duduk soalnya secara tepat. Sehingga nanti rumusan masalahnya juga tepat. Merumuskan masalah secara tepat itu sudah bagian dari penyelesaian. Nah, maksud saya begini. Coba kita konversi narasi geotermal itu menjadi sumber daya listrik. Katakan saja begini, masyarakat adat di sana menolak geotermal. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau diganti geotermal menjadi listrik? Apakah masyarakat adat di sana menolak listrik? Mengapa saya tanya begini? Karena begini, substansi persoalannya adalah negara mau menghadirkan listrik di Manggarai ini, dan Tuhan Allah menciptakan bumi Pocoleok itu dengan kekayaan ada di bawahnya. Lalu oleh manusia dengan teknologi yang ada mau memanfaatkan barang mahal di bawah bumi Pocoleok ini. Dan ini tidak semua tempat, hanya di Pocoleok. Maka listrik mau dihadirkan oleh negara untuk kepentingan seluruh masyarakat, tetapi Pocoleok adalah leadingnya, adalah sumber rezekinya. Sumber rahmat itu ada di Pocoleok. Tapi rahmat ini Tuhan Allah tidak mau kasih gratis turun dari langit. Listrik ini. Ini loh. Di bawah ini, wahai kamu manusia, ini barang ini kamu kelola. Jadilah dia tenaga listrik. Oleh karena itu, substansinya adalah hadirnya listrik. Dari dinamika dan proses yang berlangsung, maaf ya, katakan saja saya berani mengatakan pemerintah sah dan legal untuk terlaksananya proyek itu. Tetapi dalam tatanan hidup, dalam transaksi kehidupan hukum dan nilai-nilai Indonesia ini, sesuatu yang legal itu memang belum tentu legitim. Legal itu dari segi hukum, that's okay. Tapi legitimasi belum tentu. Apa yang saya maksud dengan legitimasi? Legitimasi itu maksudnya soal dukungan masyarakat, dukungan politik, dukungan sosial, dukungan ekonomi, dukungan psikologi, itu masih masalah. Jadi masalah di bawah itu bukan masalah substansi hadirnya listrik, tetapi masalah legitimasi. Mengapa saya katakan ini masalah legitimasi? Karena memang faktanya masyarakat punya dukungan tidak utuh. Masih ada pro kontra, terlalu tinggilah istilah itu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini, ini berarti ada soal di situ. Soalnya apa? Ini kelihatannya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah dan PLN melakukan pendekatan terhadap yang tidak setuju. Nah,
Kalau saya cermati, ketidaksetujuan mereka ini kan sebetulnya membawa harapan publik di situ, membawa psikologi publik, istilah umumnya membawa kultural etik dan membawa environmental etik, membawa isu lingkungan hidup, dan lingkungan hidup ini kepentingan bagi semua tanpa mengenal sekat, sampai dengan ujung Amerika sana berkepentingan dengan proyek Ulumbu ini, proyek Pocoleok ini. Lalu soal budaya yang tadi itu menyangkut tatanan adat tadi itu. Dua segi ini aja. Saya tidak tahu. Saya selalu bertanya, apakah masyarakat yang kontra ini diajak ikut tidak dari awal? Itu satu. Ya. Yang kedua, apakah masyarakat yang kontra ini membaca tidak dokumen yang namanya itu dokumen analisa mengenai dampak lingkungan? Mereka ini kan manusia-manusia yang kena dampak. Siap. Terutama dampak negatif. Ya. Menurut hukum, ya, proyek yang begini ini, maha besar ini, wajib dia dengan AMDAL. Analisis mengenai, kalau tidak ini berarti cacat. Dan AMDAL jangan mendahului keputusan. Siap. Saya takut AMDAL itu mendahului keputusan, mendahului proses-proses tadi itu. Di dalam AMDAL itu ada dokumen-dokumen yang wajib dicantumkan di situ terkait dengan argumentasi masyarakat yang menolak. Apa misalnya? Misalnya di situ harus jelas apa dampak sosialnya dari kehadiran proyek ini. Lalu dampak ini dijelaskan kepada masyarakat. Lalu terhadap dampak ini apa solusi pencegahannya? Solusi pengelolaannya oleh pihak PLN, dan ini disampaikan kepada masyarakat dan wajib diminta persetujuan. Penanganan dampak itu wajib ditandatangani persetujuan oleh masyarakat kena dampak. Maka bukan hanya pemilik lahan saja, bukan, beli tanah pemilik langsung lahan tidak ada urusan sudah tidak karena usah. Lalu rusak tatanan adat tadi itu kan karena proyek ini memisahkan secara psikologi dan secara adat antara masyarakat adat, ya, warga dengan yang pemilik tanah ini. Mengapa? Ya jelas tuh, pemilik tanah dikasih uang, uang ganti rugi, katakan saja beli, ya. Padahal dia ada ini sebagai bagian integral dari masyarakat adat. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini yang bagaimana ini mungkin diabaikan oleh pemerintah. Yang sekarang kontra-kontra itu. Kan hanya bor saja di situ tuh, Bapak. Hanya bor saja. Tapi kan sumbernya itu kan juga kan milik komunal kan bawahnya. Kan bukan hanya di Dan ingat, tanah itu yang pemiliknya tadi yang dimanfaatkan oleh proyek, haknya masyarakat adat itu kan sebetulnya itu hak untuk menjadikan tanah itu sumber hidup, bagi hak orang untuk itu menggarap. Tapi bagi di bawahnya, loh ini kan bukan haknya dia. Tapi dia juga tidak boleh mengatakan, tidak boleh saya punya emas di bawah ini hanya untuk saya, tidak. Ada sejumlah isi perut bumi ini, ya, yang itu memang milik negara. Ya misalnya begini kan, apa namanya, Tuna Kuse di Kali, kan bukan milik kampung kita, ini kan negara yang makanya dilarang, jangan strom, jangan bom, demikian juga ikan-ikan, semua ini negara yang atur dan kelola, termasuk isi perut bumi tadi itu. Lalu, itu harus orang pahami itu. Lalu di bawah wilayah itu kan di bawah. Makanya perlu melibatkan. Ini kan tanah milik orang itu kan bagian dari Lingko. Maka ada sebutan kalau di rumah gendang atau tudak itu Lingkon Peang.
bukan sebut lagi nama-nama pribadi kan. Iya, gendang onen Lincoln PA. Lincoln Peang ini sudah robek dia. Iya. Sudah tidak utuh Sudah lagi tidak utuh dengan lagi. adanya yang ini. Iya. Ya, yang ini apa pemahaman dan solusi bersamanya? Iya. Ini menurut ini maaf saja ya, saya hanya pemahaman dari segi yang saya ikuti ya. Itu kan persoalannya. Jadi ada semacam belum tuntas secara terbuka, hal-hal yang begini ini kepada masyarakat yang kontra. Iya. Kemudian Bapak, apakah mungkin PLN itu atau pemerintah Kabupaten Manggarai memperhatikan seluruh masyarakat adat Pocoleo? Jadi bukan hanya pemilik lahan. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa kontribusi atau sumbangsi konkret dari pihak PLN terhadap masyarakat yang berdampak. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan air minum bersih, perhatikan sekolah, misalnya atap rumah diganti aluminium, kemudian revitalisasi mata-mata air adat di bawah. Misalnya ada kan Vai Barong. Kemudian selain Vai Barong ini kan ada juga mata air yang diprivatisasi oleh kelompok masyarakat. Nah, misalnya untuk Vai Cemok. Jadi kan pasti ada Vai Cemok di bawah, Pak. Ya, ada Vai Barongnya, ada Vai Cemoknya. Itu Vai Cemok ini kan per suku dia. Nah, hal ini kan perlu diperhatikan. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa yang dilakukan oleh pihak PLN dan Pemkab Manggarai, termasuk kementerian, untuk mengatasi konflik ini. Nah, itu sebetulnya yang harus disepakati bersama. Iya. Yang melalui konsultasi publik, melalui solusi itu tadi. Jadi dampak-dampak itu, jadi air barong apa segala macam itu kan elemen dari tatanan adat tadi itu. Nah, ini semua diutarakan, disampaikan secara terbuka di forum masyarakat adat waktu konsultasi publik itu. Terhadap risiko-risiko ini apa? Misalnya kan perusahaan ada dua bentuk ya, seingat saya atau harapan saya pihak perusahaan itu memperhatikan dua bentuk pelayanan publik ini. Bentuk yang pertama adalah dalam bentuk istilahnya itu apa ya, semacam penghargaan terhadap masyarakat adat akibat dari ada kerugian umum, ya, kerugian publik, ada harapan publik yang merasa terganggu, dan ini ditutup oleh kepentingan tadi, misalnya bikin rumah adat umum, atau bikin kamar WC umum, atau bikin air minum umum, atau mendatangkan atau pompa air, apa semua yang sifatnya untuk kepentingan publik. Lalu yang kedua, perusahaan itu ada program CSR, ya, corporate social responsibility itu. Jadi ada tanggung jawab perusahaan ini terhadap keutuhan hidup bersama masyarakat adat di sana, dan itu harus konkret, hitam di atas putih. Begitu. Jadi ada kesepakatan dengan pemilik lahan, ada kesepakatan dengan masyarakat adat. Nah, saya lihat, sehingga kalau ini yang terjadi, tidak ada konflik, tidak ada pemisahan antara masyarakat pro dan masyarakat kontra. Bukan hanya memperhatikan orang yang menjual tanah. Kalau hanya memperhatikan pemilik lahan, itu kan individualistik. Sementara ini datang memisahkan, merobek tatanan adat tadi itu. Nah, ini harus dipahami oleh pihak perusahaan dan juga oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebagai pendukung masyarakat adat itu kan ada pendukungnya, ada masyarakatnya. Bupati dan stafnya harus menjadikan dirinya sebagai bagian integral dari pendukung masyarakat adat. Jangan ada pada yang pro saja, yang relakan tanahnya dijual. Iya kan, lalu banyak kan dugaan-dugaan nanti ke sana. Ini menyangkut uang, dia bupatinya pro ini apa segala macam. Jadi
Ya, muncul sensitif, sensitif sekali. kan namanya tambang. Kamu ingat, Iya. banyak bupati-bupati yang hanya terlibat dalam kasus tambang. Kenapa? Karena mereka dapat uang di situ untuk biaya pilkada, biaya caleg, apa segala macam di republik ini. Dalam situasi begini memang sensitif ini. Iya. Karena itu kan bupati dengan jajarannya, apalagi Forkopimda, ya. Forkopimda dalam bertugas, dia menjadi bagian integral dari masyarakat adat Manggarai. Ya. Itu intinya. Lalu, ya kembali ke Stuba tadi, loh. Mereka pergi studi banding ke masyarakat di sana. Pertanyaannya adalah, secara teknis nanti, Stuba itu kan maksudnya begini, pulang dari studi banding, mereka menerapkan, mereka mengimplementasikan apa-apa yang baik-baik di sana. Loh, orang ini pro kontra yang terjadi kok. Ini kan sama dengan meruncing, memperbesar. Makanya orang bilang deh, masyarakat menjerit, Forkopimdanya Jalan-jalan. berfoya-foya. Dan tidak ada studi banding itu unsur Forkopimda itu di. Kalau Forkopimda kalau mau studi banding itu ini forum tertinggi kah yang paling berwibawa di kabupaten. Jangan campur aduk dengan urusan proyek begini nih. Forkopimda itu bupati, koordinatornya, ini forum. Siap. Itu duduk bersama mereka. Berwibawa mereka, jangan campur aduk dengan pegawai-pegawai lain yang tidak jelas, apalagi yang ada kaitannya dengan uang. Kejaksaan, nah, jangan bupati dengan jaksa dengan kapolres, jangan pergi pesiar model begini, nih. Tidak bagus pemandangannya. Iya, tidak bagus. Tidak bagus pemandangannya. Saya terus terang, saya tidak, demi menjaga marwah Forkopimda. Saya ini dulu kepala Kesbampol. Saya jaga ini, bupati jangan terlalu dekat dengan Kapolres, jangan terlalu dekat dengan jaga. Tapi forum Forkopimda dibuat formal, resmi, ada uangnya, menjaga itu. Loh ini, saya heran, Stuba model uang, model proyek begini ini, pada semangat. Lalu di tengah masyarakat menjerit. Nah ini kata orang loh ya, tapi saya hanya menilai, tidak heran. Masyarakat punya komentar yang mengatakan masyarakat menjerit, Pemda Forkopimdanya memimpin berfoya-foya dengan yang lain-lain. Mengapa tidak? Mengapa tidak datang sama-sama duduk bersama masyarakat Pucol Leo di bawah Forkopimda ini? Duduk, pergi ke bawah, makan ubi dengan mereka, minum-minum dengan mereka sampai mungkin selesai masalah. Masyarakat Manggarai kalau dikasih tua saja dia punya hati keras itu bisa luluh kok. Iya kan, gampang sebenarnya soal. Artinya belajar dari Ulumbu dulu ini Pak. Ya. Jadi artinya soal pendekatan itu ya soal kan